Yo yo yo, what's up guys? Welcome back to my channel with the most amazing and the most beautiful animal on the planet. Siapa lagi kalau bukan Koko Dugo? Ngacau kan ini aja lampu. Oke guys. Yes, I know gue telat mengupload. Iya, gue tahu. Oke, I'm sorry. Seperti yang pernah gue bilang di konten gue yang sebelumnya, guys. Ini nonton lagi konten gue yang sebelumnya ya, bahwa gue itu akan fokus mengerjakan kerjaan gue yang selain di YouTube, dan ada juga kerjaan gue yang fokus di channel YouTube yang baru. Kemarin seharian itu gua membuat konten bersama adik gua untuk channel kita yang baru. Maka dari itu gua belum sempat membuat review mengenai video terbaru Mr. Godfathers, oke, of YouTube Haters, oke. Nah, sekarang gua bikin review video Mr. Godfathers of YouTube Haters mengenai konten yang terakhir, yaitu akhirnya SWI dan Kemenkominfo menghapus VTube dari Play Store. Kalian pasti juga udah nonton dan memang sudah banyak ditanyakan guys, di kolom komen gue udah banyak ditanyakan, dan hampir di kolom komen semua leader VTube ya ada pertanyaan yang sama, yaitu kemanakah VTube karena menghilang dari Play Store ya gitu. Loh, kok hilang? Oke. Kemarin bahkan ada yang komen juga di kolom gua karena gue belum bikin video kali. Dibilang katanya, wah, VTube udah menghilang dari Play Store, lalu Koko Dugong menghilang juga ya, kagak bikin konten ya mengenai review video lagi ya gitu. Dih, kata gua jin kali bisa menghilang. Gue bukan jin, gue dugong. Dan gue juga buat apa guys menghilang pada saat VTube misalkan menghilang gitu. Toh juga semua player gue, member di bawah gue semuanya juga nggak ada yang pernah komplain sama gue masalah VTube, dan nggak pernah ada yang nanya karena semuanya adalah player gratisan. Player gratisan ya semuanya, jadi tidak ada yang merasa kecewa kalaupun sampai VTube menghilang ya. Paling yang kecewa itu adalah yang fast track atau yang menginvestasikan uangnya dan belum kembali. Mungkin berarti kurang lebih sekitar masih yang baru ikutnya 30 hari terakhir sebelum VTube tutup lah gitu lah ya. Karena kan kalau untuk balik modal kan butuh 40 hari gitu kan, minimal 30 hari lah balik modal gitu, dan belum sempat dicairkan. Paling itu sih gitu. Makanya kan gue bilang dari dulu, kaum gratisan, kita main kaum gratisan ya. Jadi gue nggak akan kabur ya. Dan ditanya, lu tanggung jawab gak terhadap member-member lu? Tanggung jawab full, penuh gue tanggung jawab ya. Orang mereka semua sama sekali zero ya. Jadi kalau mereka mau tuntut gue, semua pun member yang mau tuntut gue akan kembalikan uangnya dengan bentuk zero, dengan bentuk angin dan bentuk terima kasih gitu ya. Terima kasih ya selama ini support gua bermain VTube ya. Terima kasih gitu. Oke, guys, kita langsung aja ke konten Mr. Godfather ya. Jadi di awal video itu tentu saja memberikan info bahwa situs atau aplikasi dari VTube sudah diblokir oleh Kominfo melalui permintaan dari OJK. Oke. Dan guys, kalau kalian yang ngikutin saga VTube ini adalah pemberitaan mengenai VTube situsnya sudah atau aplikasinya sudah diblokir, itu sudah ada pemberitaannya semenjak Juli tahun lalu guys ya. Jadi semenjak tahun lalu itu sudah ada, sehingga bukan sesuatu yang baru lagi ya. Sudah pernah kita dengar, sudah pemberitaan yang sudah lama bahwa memang sudah lama Kominfo sudah memblokir situs yang VTube oleh permintaan dari OJK ya. Dan lalu pula di situ juga agak bias, kenapa? Karena di WA yang ditampilkan
mengenai Kominfo sudah memblokir situs YouTube itu tidak ditampilkan itu per tanggal berapa, dan juga hanya terlihat jamnya ya, kalau nggak salah di WA-nya itu hanya terlihat jamnya tapi tidak ada tanggalannya gitu ya. Apakah itu berita yang sudah lama? Karena kita sudah tahu lama bahwa VTube sudah dulu pernah juga di situsnya sudah pernah diblokir oleh Kominfo oleh permintaan dari OJK ya, oke, di awal video. Oke. Lalu menjelang tengah-tengah video, Mr. Godfather itu semua isinya adalah info-info dari leader di VTube, yaitu mengapa, alasan-alasan dari para leader mengapa VTube tidak ada di App Store ya, yang mana semua penjelasannya itu semua dari leader-leader, ada yang masuk akal, ada yang tidak masuk di akal, dan diakhiri dengan penjelasan dari Mr. Jack Goy, oke, di WA juga, Mr. Jack Goy di WA juga ya, bahwa memang sengaja tidak dimunculkan gitu. Makanya ditarik dari Play Store, sengaja tidak dimunculkan. Jadi gini guys, kalau menurut pendapat gue untuk kalian para VTubers ya, ingat pengumuman resmi dari VTube waktu ditutup. Jadi segala info resmi dari manajemen dari perusahaan itu yang resmi adalah yang melalui sosial media resmi dari VTube, yaitu ditampilkan waktu itu Instagramnya, terus ada YouTube-nya ya, ada Twitternya juga yang resmi dari VTube. Jadi kalau tidak ada pengumuman dari sana ya, itu masih diragukan info itu apakah resmi ya. Termasuk info yang disebarkan WA terakhir dari CEO Jack Goy, karena WA bisa saja siapapun yang buat ya. Ingat ya, WA itu bisa siapapun yang buat dan mengatasnamakan Jack Goy. Bahkan leader pun bisa membuat WA seperti itu mengatasnamakan Jack Goy. Oke. Jadi info yang resmi itu adalah yang dari sosial medianya yang terus diupdate dan masih terupdate juga di Instagram. Kalau gue lihatnya melalui Instagram dari VTube ya. Jadi kalau selama tidak ada info resmi dari sana, gue sih tidak percaya. Oke. Jadi yang gue percaya adalah info resmi. Karena kenapa? Karena jelas-jelas diumumkan di awal waktu VTube tutup bahwa ya, jangan terjadi simpang siur di luar, jangan mendengarkan berita yang dari leader ataupun lain-lain, tetapi yang harus kita dengarkan, yang harus dipercaya adalah yang dari sosial media resmi dari VTube ya. Untuk kalian VTuber harus ingat. Jadi dari sosial media resmi dari VTube pun belum ada pengumuman ya ataupun info kenapa VTube tidak ada di App Store, sehingga kita nggak usah di luaran berasa gerusu atau membuat isu-isu, baik itu isu negatif ataupun isu yang positif gitu ya. Tapi semuanya adalah isu guys, belum ada keterangan resmi dari manajemen VTube. Oke, itu dia. Oke, ya, be smart, oke. Ingat pesannya dari VTube, ingat ya untuk kalian VTubers, oke. Jadi tidak ada keterangan resmi sehingga kita belum mengetahui apakah alasan sesungguhnya VTube itu tidak ada di App Store ya. Kalau menurut keterangan resmi dari VTube itu, kalau untuk para VTuber. Kalau untuk para haters ya sudah jelas infonya kenapa tidak ada VTube di App Store, karena yaitu dari Kemenkominfo sudah memblokir ya, gitu. Oke, sehingga tidak ada lagi di App Store. Oke, nah gitu aja pesan gue untuk para VTubers dan haters. Oke, terus yang menarik adalah ada info, yaitu besok itu di Instagram Kemenkominfo itu akan diadakan talk show ya, talk show oleh Kemenkominfo yang membahas mengenai bongkar legalitas VTube dan TikTok Cash. Nah, ada info seperti itu. Jika kalian para VTubers ataupun para haters berminat ya untuk mengikuti talk show tersebut, silakan. Di situ sudah tertera juga melalui YouTube ya, melalui YouTube linknya nanti gitu. Jadi kalian bisa tahu kira-kira ini info seperti apa
dari Kemenkominfo. Dan tentunya info ini juga berguna bagi kita semua. Oke, guys. Oke, pesan gue untuk para VTubers dan haters ya. Jadi ada dua. Untuk haters ya, for you, untuk kalian semua, mungkin ini adalah sebenarnya sudah ditutup ya. Untuk para haters ya, iya kan, menurut kalian ini sudah ditutup, sudah selesai, sudah done, clear, over. Jadi buat gue tidak ada alasan untuk haters untuk membenci lagi ya. Kita bangun suasana yang damai kembali. Gue mengajak kalian untuk membangun suasana yang damai ya, bahwa ini sudah selesai. Jadi seperti ibaratnya dulu pilpres ataupun pilkada, pada saat sudah selesai ada dua kubu ya, diajak lagi untuk kembali bergandengan tangan ya, menjadi satu Indonesia. Termasuk untuk masalah VTube ini, untuk kalian haters, buat kalian kan ini sudah, untuk kalian ya, untuk kalian kan merasa ini sudah ditutup, sudah diblokir, sudah selesai. Oke, selesai, sudah tidak ada lagi VTube. Oke, maka untuk itu kembali menjadi sesama satu bangsa, satu Indonesia, kita kembali bergandengan tangan ya. Oke, untuk para VTubers, pesan gua adalah gini, setelah kita kan terus memasuki masa yang namanya masa menunggu ataupun masa tenang sampai dengan Maret. Jika kalian percaya dan masih memiliki semangat yang sama, kita tunggu sampai Maret. Apapun kondisinya, perubahan-perubahan yang terjadi sepanjang perjalanan menuju Maret, menuju VTube 3.0, kita percayakan semua ke manajemen ya. Mau itu nggak ada lagi di App Store kek, mau itu tiba-tiba nanti muncul di Saturnus, di Saturnus ada tuh VTube gitu ya, atau apapun ya, kita percayakan semua ke manajemen, bahwa manajemen berusaha maksimal membuat VTube 3.0 agar menjadi VTube yang legal untuk kita semua. Oke, itu pesan gue. Kenapa mungkin tidak ada di App Store? Ini hanya pendapat gue pribadi. Kalau menurut Mr. Godfather, seharusnya kalau upgrade itu tidak perlu menghilang dari App Store, tapi nggak ada masalah, kenapa harus menghilang. Tetapi buat gua alasannya kenapa harus menghilang, mungkin VTube 3.0 ini bener-bener VTube-nya berbeda, bukan hanya sekedar upgrade, tetapi merubah segalanya ya. Jadi dengan terpaksa VTube yang lama harus diturunkan dan nanti VTube yang baru ada muncul lagi. Kira-kira seperti itu. Gua nggak tahu, itu hanya pendapat gue pribadi, oke. Tetapi jika kalian masih memiliki harapan, ya, masih percaya dan juga masih berkomitmen tinggi kepada VTube, ya kita tunggu aja dan kita percaya saja kepada manajemen, ya, bahwa manajemen akan melakukannya maksimal untuk kita semua. Namun kembali lagi gue bilangin kepada kalian para VTubers, harus berbesar hati guys. Apapun nanti yang muncul di VTube 3.0 ataupun tidak jadi muncul, ya kalian harus berbesar hati bahwa siap menerima apapun yang muncul nantinya oleh manajemen ya. Jadi kita kan tidak bisa prediksi nih 3.0 seperti apa gitu kan. Terus nanti e-commerce pun juga ntar bentuknya seperti apa. Mungkin ada yang merasa senang dengan VTube yang baru, mungkin ada juga yang begitu VTube yang baru mengecewakan atau bahkan tidak muncul sama sekali. Semuanya harus kita terima, karena ingat, jadilah orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita putuskan sendiri. Jangan menyalahkan leader, jangan menyalahkan orang lain, oke? Jadi kalau kalian sudah memutuskan sendiri oleh akal sadar, akal sehat kalian mendukung VTube dengan, kan nggak ada paksaan dari orang lain kan, kalian mendukung VTube itu dengan akal sehat kalian sendiri dan akal sadar kalian sendiri, maka dengan berbesar hati apapun nanti itu yang keluar, kalian siap untuk menerimanya, baik itu mengembirakan ataupun mengecewakan untuk kalian ya. Kalian tidak akan menyalahkan leader kalian dan lain-lain, oke? Kalau kalian masih mau terus nanti berlanjut, silahkan juga kalian, itu keputusan yang diambil oleh kalian sendiri, kalian juga bertanggung jawab tanpa menyalahkan siapa-siapa. Kalau kalian nanti ternyata VTube yang baru mengecewakan, gue tidak mau, silahkan. VTube juga tidak memaksa kalian untuk terus di dalam VTube. Oke guys, jadi itu aja pesan gue untuk haters dan juga untuk lovers dari VTube, VTuber semua.
Kita tunggu aja kira-kira nanti awal Maret seperti apa, karena janji terakhirnya seorang PLC itu akan ada gebrakan besar di awal Maret sebelum Maret muncul gitu ya. Kita juga ya tunggu aja seperti apa. Kalau nggak salah dia bilang tanggal 2 Maret lah, 2 Maret ya. Jadi rencananya VTube akan munculnya awal Maret, tapi tanggal 2 Maret itu akan ada pengumuman lagi katanya. Kalau menurut PLC, salah satu PLC di akun channel VTube-nya gitu. Kita lihat saja guys, dan kita tunggu saja bahwa saga VTube ini memang belum berakhir sampai di sini. Gue yakin belum berakhir, karena maupun itu sudah diblokir atau maupun nanti akankah ada 3.0, masih terus berlanjut lagi saga VTube ini. Ceritanya masih panjang, dongengnya pun masih menarik untuk didengarkan. Oke? Ya guys, kalau gitu sekian aja konten gue untuk yang kali ini. Jangan lupa untuk di like bagi kalian yang suka dengan konten ini, dan di share jika menurut kalian informatif. Juga komen, silakan kalian mau komen apa saja asal sesuai dengan peraturan dari YouTube ya guys ya. Dan juga di subscribe, subrek agar kalian tidak ketinggalan konten Koko Dugong yang lainnya. See you guys. Ciao. Oh, I never